tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang diisukan sedang tidak baik-baik saja alias retak. Entah mengapa, isu ini pun begitu kencang berhembus. Namun pada kenyataannya, baik Ricis dan Ryan yang sudah jarang menjalani kebersamaan, hal itulah yang diduga jika rumah tangga Ricis dan Ryan memang sedang tidak baik-baik saja. Lalu seperti apa Ricis yang hanya mengumbar senyum dan juga meminta maaf ketika menjawab pertanyaan para awak media mengenai apa yang terjadi dengan rumah tangganya bersama Ryan. Lain Ricis, lain pula Ryan, di mana kembali terlihat memposting unggahan bertuliskan, "Cek sound, mana tahu ada yang salah, ya diperbaiki." Yang seolah meminta kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki rumah tangganya dengan Ricis. Dan dari penglihatan mata batin seorang ahli tarot, benarkah rumah tangga Ricis dan Ryan memang seolah tidak tertolong lagi? Mengingat baik Ricis maupun Ryan yang seringkali memposting unggahan dengan caption yang selalu menuai tanda tanya. Lalu seperti apa pakar media sosial melihat Ricis yang kerap membuat kegaduhan dengan caption di media sosial? Dan bagaimana pula pakar perilaku yang juga turut melihat bahwa dari perilaku Ricis dan Ryan hingga bungkamnya keluarga menandakan akan adanya potensi gugatan perceraian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan seolah menjadi sebuah misteri. Bahkan saat kemarin Ricis ditemui oleh awak media, Ricis pun sama sekali tidak menjawab tentang keretakan rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Bahkan Ricis pun hanya melontarkan senyum dan kata maaf saja yang keluar dari mulutnya. Padahal hingga sekarang banyak momen yang menjadi pertanyaan oleh para netizen hingga dari wisuda Teuku Ryan di mana Ricis pun tidak hadir. Dan ternyata kemarin pun Ricis hadir di sebuah acara sendirian tanpa ditemani oleh Teuku Ryan. Bahkan beberapa waktu lalu pun Ryan juga terlihat hadir seorang diri di acara ulang tahun anak dari Okky Setiana Dewi tanpa ditemani oleh Ricis. Untuk mau sekalian, boleh langsung mengambil kanape, please enjoy refreshment. Ada kanape dan juga ada minuman. Kalau diambil silakan lalu kembali lagi ke kursinya untuk jangan itu dagangan, jangan pinggir, jangan ke pinggir, tidak. Icis seliannya nggak diajak Icis, sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu, jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Teuku Ryan pun masih saja mengunggah sebuah caption yang selalu memancing banyak tanda tanya netizen. Setelah lama bungkam, Ryan justru mengunggah fotonya pada saat di studio dengan caption
Cek sound, mana tahu ada yang salah. Ya diperbaiki. Dengan melihat caption Rian itu, netizen pun seolah menduga bahwa caption tersebut memang ditujukan untuk istrinya, yaitu Ria Ricis. Di mana Rian yang seolah meminta kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki rumah tangganya yang dikabarkan kini tengah goyah. Menurut ahli tarot, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian memang kini seolah sudah tidak tertolong lagi. Walaupun masih ada niat dari Teuku Rian untuk memperbaiki rumah tangganya. Namun, Ricis sendiri seolah sudah menahan kekecewaan yang begitu lama. Dan memang ia pun menyimpan di dalam hatinya. Hal tersebut dilakukan Ricis untuk menutupi masalah rumah tangganya yang kini terjadi dan menjadi sorotan publik. Teater Korea sama Kak Iki sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau anak Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Rumah? Oh, sorry. Kedepannya rumah tangganya R ya. Kalau aku lihat di sini masih dalam proses pertanggungjawaban, artinya masih dipertahankan. Rumah tangga ini masih dipertahankan karena ada tanggung jawab anak ya. Kalau dibilang ada kesedihan ya, walaupun di sini ada tanggung jawab, ada kesedihan, ini lagi bergonjang-ganjing hatinya beliau itu, seorang R itu lagi belum kondusif dalam mengambil keputusan. Karena di sini satu tanggung jawab terhadap anak ya, anak ini yang paling berat ya. Walaupun di sini ada kesedihan, satu sisi kesedihan yang mendalam yang dia rasakan. Jadi di sini masih dalam pertimbangan ya. Apapun yang diucapkan itu memang betul, tapi kalau untuk untuk memutuskan belum, karena di sini ada pertimbangan anak. Jadi dia mengalah demi anak ya. Masih belum ada keputusan, masih dalam wacana cinta terhadap anaknya yang membuat sampai hari ini beliau itu belum bisa memutuskan apakah ini akan berlanjut berpisah atau tidak. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini di sini belum ada keputusan untuk bercerai, artinya masih baik-baik saja dan bertahan posisi. Nah Kak, kalau seandainya ada gugatan, seandainya siapa akan yang menggugat duluan? Dari pihak wanita atau dari pihak pria justru Kak? Kalau ada gugatan, yang akan menggugat pertama kali adalah, aku lihat di sini ya banyak kekecewaan yang sering dikecewakan kan yang wanita ya. Aku melihat di sini lebih kepada yang berpenghasilan lebih ya, yang memiliki penghasilan lebih banyak. Ya, di antara suami istri ini yang memiliki penghasilan lebih, istilahnya gue berpenghasilannya bisa lebih dari dia, aku tanpa dia juga tidak ada masalah. Nah itu yang memiliki ego yang terbesar adalah dia yang memiliki penghasilan yang lebih besar. Yang memiliki ego yang terbesar adalah dia yang memiliki penghasilan yang lebih besar. Dari hasil pembacaan kartu tarot, keretakan rumah tangga antara Ria Ricis dengan Rian, juga ada sosok orang ketiga yang memendam rasa sakit hati kepada Ria Ricis. Sosok orang ketiga ini pun hadir untuk memanas-manasi rumah tangga Ricis dan Rian yang nantinya mempunyai tujuan untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Bahkan mengejutkannya, yang menjadi sahabat Ria Ricis ini ternyata adalah sosok wanita yang diduga menjadi orang ketiga yang mengincar keretakan rumah tangga Ria Ricis. Adanya pesaing lain atau adanya gangguan dari luar, adanya seseorang yang lain yang memang ada kompor di sini, ada kompor yang selalu ngomporin kuping yang tipis ya. Jadi dalam rumah tangga ketika kita tidak memiliki keyakinan, keraguan, apalagi kompornya dekat, dia itu akan panas terus. Ada kompor di sini, ada orang ketiga kompor yang bikin panas suasana rumah tangganya. Keluarga.
Tidak. Tapi lebih kepada sahabat. Ya itu tadi, mungkin kan desas-desusnya sudah ada, di mana ada orang ketiga lah ya, suaminya selingkuh lah, inilah itulah gitu kan, sehingga apa di sini yang menjadikan motivasi orang itu untuk bisa memecah belah keluarga kecil ini. Tujuannya apa? Ada rasa sakit hati di sini. Ya, jadi orang ketiga itu ada rasa sakit hati dengan R ini, sehingga dia menghasut R ini bagaimana caranya supaya bercerai. Ya, karena R ini kupingnya sangat tipis, sangat sensitif orangnya ya. Jadi itu yang membuat pada akhirnya kadang-kadang ketika kita emosional sesaat, wanita akan lebih gampang mengeluarkan kata-kata itu dan statement itu, padahal belum tentu sih. Ya, kita lihat apakah itu benar yang diisu-isukan itu atau tidak, kita akan lihat. Sebenarnya kalau aku lihat di sini adalah hanya pertemanan biasa yang sebagai tempat curhat aja. Ya, seseorang itu adalah sebagai tempat curhat aja. Kita lihat lagi satu berikutnya. Apakah ada perasaan di antara mereka? Orang ketiga tersebut adalah orang yang memiliki masalah dengan kedua belah pihak ini. Artinya yang menjadi orang ketiga ini, yang menjadi sahabatnya dari RI ini adalah seorang wanita yang memang memiliki masalah sakit hati ya, dan cara pendekatannya adalah secara silent. Dan orang itu menyusupi sebagai sahabat, dan pada akhirnya dia juga yang melaporkan kepada R ini bahwa suami kamu begini begitu. Tapi nggak ada maksud untuk menghancurkan, itu hanya menghasut aja gitu Pak? Menghasut dan menghancurkan tujuannya. Oh. Memang punya tujuan untuk menghancurkan rumah tangga ini. Makanya aku bilang sebenarnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi karena orang ketiga ini yang sifatnya sahabat, yang pada akhirnya menjadi mencela-mencela ke sana ke sini, dan ini yang menjadi mulut ini, dan kupingnya R ini kan sangat tipis ya, sehingga dia lebih mempercayain orang lain. Dan karena ini dilakukan bukan hanya sekali ini saja, kayaknya sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya juga ada hasutan ini, sehingga membludaknya sekarang. Nah, namanya wanita, ketika seseorang mengalami cemburu itu akan dengan spontan untuk mengungkapkan kata-kata itu. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hati dia ada rasa sayang. Oleh karena itu, tadi keluarga besarnya berusaha untuk memproteksi dengan cara pendekatan personal, dengan cara kemesraan, supaya apa? Satu, untuk memproteksi dari orang ketiga ini yang tidak menyukai bahwa ya kita baik-baik saja. Ya. Kemudian daripada itu adalah untuk R-nya sendiri, dia berusaha mengcover juga, berusaha untuk menutupin, ya, silent, menutupin keadaan bahwa semuanya baik-baik saja. Artinya di sini adalah emosional sesaat. Dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Bagaimana pula pakar perilaku yang juga turut melihat bahwa ada perilaku Ricis dan Rian hingga bungkamnya keluarga menandakan akan adanya potensi gugatan perceraian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Menurut pakar media sosial, cara yang Ria Ricis gunakan untuk terus berinteraksi dengan para pengikutnya di halaman media sosialnya, lantaran untuk menjaga viralitas yang dia miliki. Di mana langkah ini diambil oleh Ricis hanya untuk menjadi pusat perhatian terus-menerus di kalangan netizen. Dengan cara tersebut, memang terlihat Ricis pun sukses membuat netizen selalu gaduh dan menerka-nerka dengan yang dimaksudkan oleh captionnya tersebut. Dari sisi manajemen sosial media, saya melihat ketika ada seorang artis mengupload story-nya dan kemudian dia tidak melakukan klarifikasi dan situasi itu membuat publik bereaksi dan gaduh, tentu saja itu adalah sebuah upaya untuk tetap keep in touch dengan para netizen dan followernya. Kemudian benefit atau manfaat yang dirasakan oleh si pengupload tersebut adalah viralitas yang tetap terjaga. Jadi dari sisi niat menurut saya ini lebih kepada sebuah strategi agar kemudian artis tersebut senantiasa menjadi perhatian di kalangan netizen. Ketika ditanyakan apakah caption yang absurd tersebut elok gak sebagai seorang public figure, tentu saja nanti tergantung kepada pendapat atau reaksi dari netizen, akan ada pro kontra. Tetapi tentu saja bagi para artis tersebut, pro kontra tersebut, lalu kemudian diskusi hangat dari para netizen terhadap caption yang dianggap absurd tersebut memberikan satu manfaat viralitas. Dan bagi netizen tentu saja nanti akan ada dua efek. Bagi netizen yang merasa bahwa caption itu memberikan efek positif dalam hidup mereka, mereka akan keep in touch dan mendukung Ria Ricis dan artis lainnya. Tapi kalau bagi mereka ini dianggap sesuatu yang mungkin tidak mendidik atau tidak bermanfaat, tentu saja pada akhirnya netizen akan berkomentar negatif, lalu kemudian malah berbalik menjadi menyerang atau antipati kepada caption tersebut. Ya, apa yang dilakukan oleh Ria Ricis memang terlihat tidak elok. Karena sebagai public figure, seolah Ricis terus memanfaatkan kegaduhan tersebut demi kepentingannya sendiri. Menurut pakar media sosial, hal tersebut tidak bisa dibilang elok atau tidak. Karena itu semua kembali lagi bagaimana netizen menanggapi postingan Ria Ricis itu. Karena bisa saja kalau terlalu sering membuat kegaduhan seperti itu, justru akan bisa membuat netizen menjadi antipati pada artis tersebut. Tentu saja netizen punya hak untuk berkomentar terhadap situasi itu karena memang telah terupload di sosial media. Mengenai situasi sebenarnya tentu saja tidak ada yang memahaminya 100%. Ketika kakak beliau sebagai juga public figure, kenapa sih tidak melakukan proses menegur atau kemudian mengklarifikasi terhadap kondisi rumah tangganya? Tentu saja dalam hal ini ada dua sisi. Pertama, perannya sebagai seorang kakak yang tidak boleh masuk atau mengomentari kondisi dari keluarga seorang adiknya karena itu adalah masalah internal keluarganya. Dan yang kedua juga sesama public figure tentu saja mereka harus berkomunikasi terus secara positif agar kemudian netizen terus mendukung aktivitas dan figuritas mereka, tidak kemudian menyerang, tidak kemudian negatif thinking dan pada akhirnya menganggap drama-drama ini malah membuat mereka antipati kepada Mbak Ria Ricis dan seterusnya. Jadi ini lebih kepada bagaimana keluarga artis ini kemudian memanage sosial media mereka sehingga kemudian publik bisa bereaksi, tapi tentu saja dari segi manajemen mereka kepengen
reaksi itu adalah reaksi yang positif, sehingga viralitas ini terus menjaga popularitas dari Mbak Ria Ricis maupun Okky Siana Dewi sebagai sesama artis. Dan bagaimana pula pakar perilaku yang juga turut melihat bahwa dari perilaku Ricis dan Rian hingga bungkamnya keluarga menandakan akan adanya potensi gugatan perceraian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Sementara itu, dari sudut pandang pakar perilaku juga melihat adanya gelagat akan mengarah ke gugatan perceraian. Karena adanya unggahan 11 poin kekecewaan dari pihak Ria Ricis memperkuat arah keretakan rumah tangga mereka. Namun, perilaku Rian yang lebih condong kepada keluarga besarnya dinilai pakar perilaku juga akan menjadi sebuah permasalahan karena hakikatnya sebagai kepala keluarga, Rian pun harus mengayomi istrinya terlebih dahulu. Walaupun belum secara verbal Ria Ricis mengatakan dia akan menggugat, tetapi dari gelagat dan perilaku komunikasi mereka berdua itu bisa dikatakan bahwa memang sedang ada persoalan. Nah, dan kenapa saya mengatakan Ricis punya niat ingin menggugat itu berdasarkan dari uploadannya di Instagramnya tentang 11 poin kekecewaan istri terhadap suami. Dan itu memang untuk dirinya, jadi bukan untuk orang lain. Persoalan yang dihadapi Ricis adalah bukan dengan Rian, tetapi dengan keluarga Rian. Karena kalau kita lihat secara cermat, setiap kebersamaan Ricis dan Rian, itu Ricis masih bucin banget dengan Rian. Dan Rian pun sebenarnya klop dengan Ricis. Jadi secara personal mereka berdua aman. Namun Ricis terganggu oleh sikap sang suami berkaitan dengan dia lebih condong ke keluarga besarnya. Bagi setiap wanita, terutama yang berpenghasilan lebih banyak, ini jelas persoalan besar. Karena di samping tentang harga diri, juga tentang keutuhan rumah tangga dan juga marwah suami. Nah, bagi Ria Ricis, dari 11 poin yang diungkapkan, suami itu sebaiknya mengutamakan istri dan anak dulu, baru kemudian kepada orang tua dan keluarganya. Artinya, kalau ada persoalan baik kecil maupun besar di antara sang istri dengan keluarga suami, maka suami yang diinginkan Ricis adalah dia mengayomi istri dulu. Jangan tiba-tiba membela keluarganya dulu. Gitu. Jadi persoalannya hanyalah pada pembelaan Rian yang lebih besar kepada keluarganya dibanding dengan Ricis. Itu persoalan pertama. Nah, persoalan kedua, saya tidak berani memastikan ada orang ketiga ya, tidak berani memastikan karena Rian bukan tipe lelaki yang mudah jatuh cinta dengan wanita lain, gitu.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.